Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Gimana UPJ? Apa kabar, Bun? Baik-baik saja. Baik. Alhamdulillah sudah mulai melakukan kegiatan, beberapa kegiatan sudah mulai. Udah ada 1-2 langkah ya di Iya. Setelah kemarin loh resmikan ya oleh Pak Bupati Pak Arief. Terus langsung dari situ Februari apa ya kalau nggak salah? Februari ada. Tanggal akhir bulan apa ya? Tanya dulu deh sebelumnya persiapannya sejauh apa? Apakah mendadak pas peresmian Istiqlal itu gitu atau tunggu semalam gitu? Ya kalau pas peresmian lumayan. Lumayan apa nih? Karena memang dari awalnya kan memang untuk prosesi finishing belum begitu finishing ya. Iya. Jadi terus kita punya spare waktu 1 bulan. Itu bagaimana caranya dari yang 80% menjadi 100%. Nah, itu mulai 100%-nya itu plus interior yang di dalam kayak gitu. Roro jonggrang ya, lumayan iya, ya. lumayan. Tapi luar biasa akhirnya Iya, teresmikan oleh Bupati loh. Alhamdulillah. Ramai kemarin. Dengan bantuan semua pihak, baik semua staf, pengurus maupun ada relawan juga yang membantu karena sinergitas gitu. Kayaknya nggak saya awalnya pas dapat itu kayaknya nggak mungkin loh dalam waktu 1 bulan itu bisa diresmikan dan ready gitu. Awal mulanya gitu, cuma alhamdulillah itu bantuan semuanya turun tangan kayak gitu, baik pengurus, baik dari teman-teman staf sama teman-teman relawan kayak gitu. Dan alhamdulillah pada saat peresmian ya seperti itu sudah ada. Aplaus sih. Iya. Artinya kesiapannya matang. Iya. Walaupun sebulan tapi jadi. Iya. Apa yang Bu Obi rasakan setelah diresmikan? Apakah jadi beban ataukah jadi plong ataukah Iya. jadi tantangan gitu? Setelah begitu diresmikan rasanya gitu. Kalau orang di tempat saya itu orang Jawa bilang itu udune wis pecah gitu kan. Oh iya. Ya benar kan, Iya, rasanya udun wis pecah. kumut-kumut kayak gitu udah. Nah, setelahnya itu ya kita fresh dulu tas seminggu gitu ya. Kita alhamdulillah lah udah kayak dalam waktu 1 bulan kemarin persiapan itu rasanya tuh kayak tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu kan. Habis diresmikan, wah semuanya udah beres gitu. Nah setelahnya itu menjadi oke, ini kita sudah diresmikan, terus apa sih langkah yang harus kita lakukan? Nah mulai dari situlah kita mulai tertantang nih, yuk apa sih yang harus kita lakukan, pembenahan apalagi, kemudian bagaimana kita bisa melakukan untuk promosi juga. Ini jangan sampai gedung yang sudah dibuat, perlengkapan yang sudah ada, usaha jeripaya yang sudah dilakukan itu terus nggak ada tindak lanjutnya kayak gitu. Tapi sejauh ya ngobrol sebelum apa itu UPJ, sebenarnya UPJ ini apa sih, Bun gitu. Iya. Orang masyarakat Kebumen kan ini menjadi hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya UPJ ini apa? Kenapa harus ada di PMI? Kenapa PMI Kebumen ada UPJ? Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Boleh dong kasih profil atau gambaran bahwa UPJ ini apa? Ya, UPJ Unit Pelayanan Jasa di PMI. Nah, ini adalah salah satu bagian dari Palang Merah Indonesia, di mana ini sebenarnya lebih kepada perwujudan dari prinsip dasar Palang Merah. Palang Merah itu kan ada 7 prinsip ya. Salah satunya adalah kemandirian. Nah, di dalam kemandirian ini adalah bagaimana Palang Merah itu bisa melakukan semua kegiatan, bagaimana Palang Merah itu bisa menghasilkan sebuah dana untuk semua kegiatan operasional maupun untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain itu secara mandiri. Nah, kalau selama ini sudah ada dari bulan dana PMI, kemudian mungkin juga dengan kerjasama dengan beberapa pihak yang mitra yang tidak mempengaruhi kemandirian dan kenetralan kita. Nah, salah satu ini inovasi menurut saya ya dari pengurus PMI Kebumen itu membuat sebuah unit pengelola jasa, di mana ini adalah unit untuk profit dari Palang Merah Indonesia Kebumen ya.
Di situ bagaimana melakukan pelayanan tapi yang bersifat profit kayak gitu tanpa mengurangi prinsip-prinsip kemanusiaan kita. Nah, di sini ada beberapa unitnya. Salah satunya, kemarin kita ada membuat gedung Pusdiklat. Gedung Pusdiklat. Iya, gedung Pusdiklat ini sebagai salah satu untuk bisa ketika nanti kita ada melakukan diklat kayak gitu, kita bisa menggunakan fasilitas itu. Kita juga menerima untuk nanti diklat-diklat eksternal dari pihak-pihak eksternal. Iya, kita bisa melakukan untuk jasa untuk pembuatan diklat eksternal yang diklat-diklat berbayar kayak gitu ya. Bisa juga ini gedung diklat ini juga nanti boleh kalau dari pihak eksternal perlu tempat sewa ya untuk kegiatan diklat, kita bisa untuk menyewakan kayak gitu. Kita juga ada aulanya di dalamnya. Di dalamnya di situ ada aula, kemudian ada wifi, free wifi, kemudian kamarnya ya, kamar untuk menginap kayak gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua nanti di unit pelayanan jasa ini bersyukur ya PMI Kebumen itu salah satu Palang Merah Indonesia ya, jadi salah satu PMI Kabupaten yang sudah mendapat kepercayaan sertifikasi dari BNSP iya untuk untuk melaksanakan TUK, tes uji kompetensi karena kan semuanya kan sekarang perlu sertifikasi ya dari BNSP. Jadi kita sudah bisa nih melaksanakan sertifikasi standar BNSP kayak gitu, terutama untuk sertifikasi bidang-bidang kebencanaan kita sudah bisa, kita ada 32 okupasi untuk bisa sertifikasi ya. Jadi untuk bidang-bidang kebencanaan, kemudian untuk bidang trainer ya, untuk sertifikasi trainer sama kepalang merahan bisa sama pertolongan pertama kayak gitu. Luar biasa ya. Iya. Ini PR Bun. Iya PR. Ini PR tantangan dan menjadi motivasi nih untuk kita harus yuk apa nih yang harus langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena kan terutama untuk sertifikasi ya Mbak ya, di era sekarang segala hal itu yang ditanyakan adalah sertifikasi keahlian. Keilegalan. Legalitas. Kita sudah bisa nih melakukan ABC, tapi legalitasnya seperti apa nih? Nah, ini sebenarnya tantangan kita untuk bisa melakukan sertifikasi itu. Kemudian kita bisa mensosialisasikan nih kepada masyarakat, kalau mau sertifikasi di PMI Kebumen sudah bisa melakukan sertifikasi untuk itu. Ada lagi unit lain dari UPJ sendiri selain itu, Bu? Oh ya, jadi ada beberapa yang sedang kita rencanakan, tapi ini karena belum launching ya, kita belum bisa menjelaskan kayak gitu. Kita ada perencanaan juga untuk diklat ya, diklat berbayar untuk semua masyarakat kalau ingin punya pengetahuan terkait dengan pertolongan pertama, iya PP praktis atau untuk PP K3 itu kita bisa melakukan pelatihan untuk itu. Ada juga kita untuk pelatihan driver ambulan, karena kan selama ini kan banyak sekali nih ambulan. Kemudian bagaimana untuk bisa aturannya sih mengendarai ambulan itu seperti apa? Benar, ada aturannya ya? Ada aturannya, tidak serta merta bisa nyupir nih, bisa bawa ambulan karena kan seenaknya aja. Bagaimana ini sirine itu kapan sih boleh dibunyikan, gitu ya? Kapan yang nggak boleh dibunyikan. Nah, itu kita ada pelatihannya untuk itu dan untuk umum. Jadi, tapi memang ini pelatihan berbayar sih Mbak ya, karena untuk sertifikasinya juga gitu. Karena memang UPJ ini adalah profit yang diutamakan ya Bun. Iya, profit. Tidak menyangkal dan tidak tidak dipungkiri bahwa profit ini akan diolah lagi untuk PMI Kebumen. Iya, karena apa yang kita dapat itu akan kembali lagi ke PMI Kebumen, dan ini bisa juga sebagai salah satu media untuk kita penggalangan dana kita. Ya, jadi penggalangan dana
untuk bagaimana nanti bisa PMI Kebumen bisa melayani masyarakat lebih banyak kayak gitu. Logis sih menurut mungkin masyarakat umum untuk melihat UPJ ini karena profit yang didapatkan kembali lagi ke PMI Kebumen dan pastinya PMI Kebumen akan meng-up ke semua masyarakat dalam bentuk kemanusiaan. Gitu singkatnya. Iya, singkatnya seperti itu. Luar biasa sih. Untuk langkah terdekat Bun, UPJ akan melaksanakan giat apa atau ada strategi khusus yang akan dijalankan? Jalankan ya. Jadi nanti kita lebih banyak, abis ini kita akan mencoba untuk promosi ya, promosinya kayak gitu, kemudian mengenalkan nih di UPJ apa dan di PMI nih kalau misalnya masyarakat umum perlu penginapan semalam 2 malam, iya kan, kayak gitu, iya di PMI bisa loh, PMI bisa, PMI bisa menginap gitu, atau misalnya, kita perlu pelatihan nih, butuh tempat menginap, sekaligus aulanya kayak gitu. PMI bisa loh di PMI kayak gitu dengan harganya gimana? Lebih miring lah ya, terjangkau lah ya, terjangkau untuk semuanya, semua khalayak kayak gitu. Tapi kalau melihat kapasitas gimana Bun, aman di sana? Kapasitas kita aman untuk 20 peserta. 20 kamar. 20 kamar. Kita ada 10 kamar. 10 kamar. Ada 10 di Gedung kamar. Pusdiklat. Iya teman-teman, kemarin Gedung Pusdiklat yang udah diresmikan Pak Bupati ya. Ini memang dalamnya udah kayak Bu sampaikan ada aula. Terus kemudian ruang kamar yang bisa menjadi tempat penginapan. Ini ada 10 kamar. Ada 10 kamar. Kapasitas 20. Lumayan ini ya Bun, cukup besar ya. Cukup besar. Atau kalau misalnya memang hanya perlu penginapan untuk transit seperti sekedar itu transit ya. Mungkin kan ketika putra-putrinya akan wisuda perlu penginapan yang untuk semalam atau kayak gitu. Nah, kita bisa menyediakan itu di PMI bisa. Di catering PMI makan gimana bisa nih? Juga. Kalau mau sekaligus include catering makannya, ini di kita juga udah menyiapkan untuk itu. Ini recommended banget nih ya untuk masyarakat Kebumen sekaligus promosinya dari UPJ. Yang pertama untuk segala fasilitas karena emang masih baru banget ya. Ini gedung ini memang masih baru. Baru fasilitas juga masih baru semua. Full AC ya. AC di kamar itu ada semuanya AC. Kemudian ada TV. Iya, WiFi juga kayak gitu. Memang untuk kamar mandi juga cukup banyak. Kita ada 8 kamar mandi yang bisa digunakan. Kayak gitu. Buruan check in deh. Dan yang pastinya harganya terjangkau banget. Iya, harga sangat terjangkau. Bahkan daripada buka hotel-hotel bintang kelas mahal ya. Iya, karena kan kadang-kadang kita hanya perlu transit seberapa semalam karena mungkin pagi-paginya sudah harus ada kegiatan di Kebumen ya kan. Nah, itu bisa. Tapi aturan untuk check in ini sama kayak penginapan lainnya. Iya, kita ketentuan jam 12 siang. Ya, kita itu hitungan check-innya seperti itu. Tapi kalau dilihat juga misalkan ada orang yang kemudian ingin menginap gitu kan, UPJ mendapatkan benefit gitu ya, profit gitu. Dan lagi-lagi nanti ini akan diolah untuk PMI juga ya, masyarakat juga ya. Jadi ketika masyarakat Kebumen menginap di UPJ, sama aja kayak sodako untuk kemanusiaan. Karena hasil dari UPJ itu nanti akan akan masuk ke PMI. Nah, nanti di PMI nanti kan di sana ada program-program untuk pelayanan. Nah, itu masuk lagi ke situ gitu. Jadi untuk menyumbangnya itu bisa lewat gitu dengan menginap di UPJ bisa, atau melakukan kegiatan membutuhkan aula atau untuk pelatihan di sini. Nah, itu bisa di PMI. Kalau akan membooking gitu, ada nomor tertera yang bisa dihubungi atau Bu Obi langsung ini ya? Untuk sementara pakai nomor saya dulu. Kalau boleh tahu Bun, UPJ ini memang terisi kepala kah dengan mungkin karyawan di bawahnya atau siapa aja sih yang ada di UPJ saat ini? Nah, memang di UPJ ini ada kepalanya kayak gitu. Kemudian nanti ada bidang-bidangnya. Bidang-bidang nanti ada, karena di UPJ ini akan membawahi beberapa sub bidang
untuk unit pelayanan. Jadi nanti kita ada beberapa bidang yang untuk sertifikasi itu nanti ada timnya sendiri kayak gitu. Nanti untuk terkait dengan kita tadi catering juga ada satu tim tersendiri kayak gitu. Kemudian sama tadi ketika di penginapan itu juga ada timnya sendiri dan semuanya itu adalah relawan. Sementara ini memberdayakan relawan. Jadi semua relawan PMI Kebumen itu nanti yang akan beraktivitas di sana. Kenapa relawan, Bu? Kenapa relawan? Ya, lebih kepada karena kan sebenarnya relawan ini sebuah potensi yang luar biasa ya. Iya, potensi yang luar biasa. Kemudian mereka punya keahlian masing-masing. Nah, UPJ ini salah satu media untuk mengembangkan dan media mereka, wahana mereka untuk berkreativitas. Kayak gitu. Jadi, kenapa kebijakan sementara ini kita masih menggunakan relawannya PMI. Jadi di relawannya PMI bukan hanya untuk pelayanan sementara ini kan ke pertolongan pertama. Nah, padahal kan teman-teman di PMI ini mereka punya keahlian macam-macam. Basicnya macam-macam kan kayak gitu. Nah, dari basic mereka inilah kita akomodir untuk bisa melakukan kegiatan bersama di Palang Merah Indonesia, salah satunya lewat UPJ. Pasti ini bisa terkonsep dengan baik, aku percaya. Iya, semoga. Dan ketika semua lini itu saling bersinergi, saya yakin semuanya akan bisa berjalan lebih baik. Kayak gitu. Adakah tantangan tersendiri, Bun, selama menjadi kepala UPJ? Tantangannya lumayan sih ya. Karena kan kita ini masih bisa dibilang bayi baru lahir, yang bagaimana kita harus memikirkan nih konsepnya kita nanti mau jalannya seperti apa. Nah, tantangan awalnya itu adalah bagaimana kita melakukan formulasi, kemudian mensinergiskan antar komponen, karena kan kadang sesuatu hal yang baru itu bisa jadi tidak semua orang bisa sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu bagaimana mengkomunikasikan ke semua lini itu yang tantangannya luar biasa. Selama ini ada hambatan untuk menjalankan visi misi dari UPJ sendiri, Bu? Alhamdulillah sih hambatan ya ada. Tapi bisa dilalui. Intinya saya yakin ketika kita punya hambatan, disitulah kita punya ide untuk lebih baik. Nah, jadi ketika ada hambatan, menurut saya itu bukan hambatan, tapi itu adalah bagaimana kita harus mengeluarkan ide-ide atau tenaga kita untuk bisa lepas dari situ gitu loh. Jadi ketika hambatan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi ketika ada hambatan ya, oh ya, itu berarti bagaimana ini kita mencoba untuk berpikir di luar dari konteks sebelumnya. Jadi kalau orang pengen lebih baik, harus banyak hambatan, Bun. Iya, lebih kepada ketika kita dapat masalah, itu jangan fokus pada masalahnya. Jadi fokuskan pada solusinya gitu loh. Tapi ketika kita dapatin masalah, kita fokus kenapa sih dapat masalah, kenapa? Ya, tenaga kita akan habis untuk itu gitu loh. Tapi ketika kita dapat masalah, fokuskan pada kita cari solusinya. Nah, dan setelah lepas dari masalah itu kita akan bersyukur. Untung saya dulu pernah punya masalah ini, jadi saya punya keahlian lebih daripada sebelumnya. Kayak gitu. Luar biasa sih, iya. Tapi bener, iya. Kita harus fokus pada solusi, bukan pada masalah. Karena ya itu sih, kita hidup kan sekali. Ngapain kita selalu berpikir negatif gitu loh. Ketika kita berpikir positif, disitulah tenaga kita gitu. Ketika kita berpikir negatif dan positif, itu sama-sama menghabiskan energi. Tapi ketika kita berpikir positif merusak diri kita. Ketika kita berpikir negatif ya, merusak diri kita. Ketika kita berpikir positif, kita akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Gitu. Ada leadernya juga ini. Iya. Jangka mendekat pun akan ada event apa gitu di UPJ? Ini jangka mendekat kita akan ada pelatihan manajemen tanggap darurat bencana MTDB itu nanti. MTDB. Iya, Ya. tapi untuk relawan PMI nanti kebetulan kita kerjasama dengan program yang dari JRCS. Palang Merah Iya, Jepang. Palang Merah Jepang itu kita sedang di bulan Juni ini kita sedang Bulan melakukan Juni? konsep Oh. gitu. Benar-benar kita uji coba nih kita untuk semuanya jadi satu lini gitu kan, dari diklatnya kita gimana konsep diklatnya, konsumsinya, terus pusdiklatnya seperti apa. Nah Ini UPJ langsung di-survive. iya. Jadi terima gelondongan nih, gimana caranya kamu bisa gitu kan. Tapi bisa kan? Bisa dong. Iyalah, masuk. Apapun itu oke, kita lakukan Kerjakan, dulu. ya, Kerjakan garap. dulu dong, Apapun itu, garap. Ibu. Jangan bilang gitu kan. Lebih baik bilang ini bisa enggak? Nah, ya ini sih sulit. Ini sulit tapi bisa, tapi ini tapi saya bisa gitu, daripada saya bisa tapi sulit kan, kayak gitu. Beda iya, betul, posisinya. beda ya. Nah, iya, saya bilang ini sulit nggak? Ini sulit tapi saya bisa gitu kan. Karena di situ ada segi positifnya. Saya tahu ini sulit tapi saya bakalan bisa. Asik, ditunggu lah. Iya. Spill tanggal dong, belum ada ya? Spillnya lebih kepada kalau fixnya belum ya. Kita rencananya pertengahan Juni ini. Di pertengahan Juni. Juni Gitu. ini. Jadi seluruh relawan diikutkan. Iya, enggak seluruh sih, karena kan kita ada batas ya, maksimal 25 relawan. Dengan kapasitas 25. Iya, Ini kapasitas nantinya akan relawan. ada filter Iya, penyaringan gitu. penyaringan. Kemudian karena kan tidak, nanti lebih kepada harapan ke depannya itu nanti relawan PMI Kebumen itu punya spesialisasi masing-masing. Iya. Karena setiap relawan itu maksimal 2 spesialis gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi kalau yang kemarin sudah punya spesialisasi, kita akan berikan kepada relawan yang belum punya spesialisasi kayak gitu. Ini masuk ke ranah TUK ya, Bun? Untuk spesialisasi? Ya, harapannya setelah beberapa teman-teman nanti itu punya spesialisasi, kita bisa melakukan sertifikasi untuk teman-teman relawan. Jadi bertahap nih, Bertahap, ya? kita ini yang awal mulanya kita bagaimana mengolah teman-teman punya ijazahnya sertifikasi, ijazah dasarnya. Nanti ketika mereka sudah kita tugaskan untuk beberapa kali penugasan, nah nanti masuk ke ijazah sertifikasinya. Itu sertifikasinya nanti masuk ke TUK. 25 di pertengahan Juni. Ini siap-siap nih buat relawan PMI Kebumen. Iya. Ini berapa hari kira-kira? 6 hari. 6 hari Full menginap, day? full day dari Menginap? pagi sampai menginap. Puas, ini cocok ini. Uji cobanya Uji UPJ coba ini 6 hari langsung full. sama program-programnya Jepang. Iya. 6 hari full ya. Mau ikut lu? Ikut dong. Iya. Ya harus dong, harus. Yes. 6 hari gitu. Ya mudah-mudahan lancar Bun untuk Juni nanti ya. Iya. Udah mulai persiapan untuk itu? Sudah. Oh sudah mulai. Baik iya. dari catering atau udah Iya. menata konsep menu gitu. Iya, kita udah konsep menu, kemudian konsep kegiatan kita sedang melakukan. Ada nama tim cateringnya sendiri Bun apa aja? Cateringnya Mororene. Mororene. Iya, gitu. Mororene aja. Apa ini Mororene, ada filosofinya? Filosofinya ketika Anda ingin makan, Anda ingin lapar, kegiatan lancar, Mororene. Mororene itu adalah Bahasa Jawa ya? bahasa Jawa. Iya, datang ke sini. Datang Ya, ke sini, datanglah ke gitu. sini, di UPJ semuanya ada. UPJ semuanya ada. Mulai dari cateringnya, penginapannya, sampai konsep pelatihan, kayak gitu. Aulanya oke lah, gitu. Pokoknya kalau lembaga, instansi, komunitas ataupun apa yang hendak pengen ada acara gitu ya. Iya. Sekalipun acaranya bukan bau-bau kemanusiaan. Iya, boleh. Iya, gitu. Bukan kepalang merahan ini. Iya, bukan masuk kepalang UPJ merahan OPJ. melayani ya. Iya. Atau Gitu. bingung kita siapa tuh konsep gitu. Iya, boleh gitu. Bingung kita mau apa sih, kegiatan gimana kayak gitu. Oke, kita bisa diskusi bersama untuk itu. Di luar jalur Bun gitu. Iya. Misalkan kalau fasilitas PMI memang untuk disewakan itu masuknya ke PJ atau gimana? Iya. Oh, gitu. Kalau fasilitas
PMI untuk disewakan nanti masuknya ke UPJ gitu. Dengan aturan atau dengan perhitungan? Iya. Ini dari UPJ sendiri perhitungannya? Jadi sebenarnya kayak gini, kita itu jalan walaupun profit tapi kita tidak jalan serta-merta sendiri, Mbak. Jadi ketika kita nanti mau menentukan tarif atau apapun, kita yang akan melakukan perhitungan tapi nanti tetap dengan persetujuan dari pengurus kayak gitu. Jadi kita walaupun sendiri, kita unit profit pun tetap dalam kendalinya pengurus PMI karena kita lembaganya di Palang Merah Indonesia kayak gitu. Terus juga sempat dengar juga, misalkan suatu event itu mengadakan atau membutuhkan PP gitu untuk relawan-relawan kita gitu. Iya. Ini sebenarnya wajib untuk memberikan benefit ke UPJ atau enggak sih, Bun? Event itu terhadap kita? Event, iya. Kalau sebenarnya kalau di event besar ya Mbak, ini karena agak sedikit berbeda dengan konsepnya dengan pelayanan yang kepada ambulan ya. Ya kalau misalnya ambulan kemarin ketika di internal di Kabupaten Kebumen itu memang free. Iya, itu free, kita tidak melakukan pungutan biaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya event ambulan itu untuk di luar, nah itu memang kita ada perhitungannya untuk di UPJ gitu. Atau nanti ketika pelayanan pertolongan pertama untuk event kegiatan gitu memang ada Mbak, ada untuk benefitnya. Iya, untuk di UPJ ini. Iya. Jadi benefit yang masuk dari penyelenggara event masuknya melalui UPJ. Iya. Iya. Tapi terlepas kalau misalkan nih penyelenggara itu tidak berikan benefit sama sekali terhadap kita yang sudah mengeluarkan atau membantu tenaga medis untuk event tersebut, ini menjadi tanggung jawabnya PMI untuk ininya ya, untuk operasionalnya. Iya. Itu gitu. salah satu bentuk pengembalian kita terhadap pelayanan kemanusiaan gitu. Iya. Jadi kalau gitu. penyelenggara memang tidak memberikan sama sekali benefit, nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya memang itu di penyelenggara memang nggak ada untuk dana itu ya kita nggak bisa memaksa untuk itu. Tapi selama ini Bun ada nggak yang sama sekali? Ada juga. Ada juga. Iya, kayak gitu. Tapi sama sekali kita tidak menuntut untuk besaran daripada permintaan medis gitu. Luar biasa sih. Ya itu makanya kan kenapa ada UPJ ini kan sebagai salah satu bentuk subsidi silang juga sih ya Mbak. Iya. Ya, betul, ya. kayak gitu. Jadi untuk subsidi silang ketika memang di sebuah kegiatan memang tidak ada benefitnya, ya yang dari benefit ini nih untuk operasional. Kayak gitu. Untuk kalau bilang profit dan benefit gitu, tahun ini apakah ada target tersendiri dari UPJ untuk menghasilkan sekian gitu? Iya ada. Ada. Kita udah ditarget nih dari pengurusnya ya. Iya. Begitu lahir ya belum sampai, kemarin kan belum sempat lahir nih ya, baru embrio nih gitu kan, begitu lahir ya ini nih udah harus nih minimal gitu kan. Minimal segini ya. Ada angka nih. Ada angka cukup yang lumayan besar. 2 digit lebih ya? Lebih. Atau mau 3 digit? Bismillah sih. Bismillah. Mudah-mudahan dengan benefit yang kita dapat nanti pelayanan PMI Kebumen bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Mudah-mudahan kayak gitu. Dan PMI Kebumen bisa lebih mandiri. Iya. Ini yang dituntut sih. Iya, tuntutan kita memang di situ. Kemandirian dari PMI Kebumen. Okay. Kalau menurut Mbak Ubi ya, dari sisi UPJ atau ada kemandirian lain yang bisa dihidupkan atau PMI Kebumen punya kemandirian lagi nih dari sisi ini gitu? Kalau sebenarnya sih sudah ada beberapa ya rencana dari pengurus gitu ya. Kita pengen mendirikan klinik. Iya, kliniknya PMI Kebumen gitu. Tapi ini kita sedang proses untuk ke sana. Ini salah satu juga untuk kemandiriannya dari PMI Kebumen gitu. Ini nantinya benefit yang dihasilkan dari klinik melalui PJ juga lewatnya Bun atau gimana? Iya. Itu misalnya itu kebijakannya itu adalah salah satu bentuk kemandiriannya dari PMI Kebumen, benefitnya itu karena
apapun yang didapat UPJ itu akan kembalinya ke PMI. Iya betul ya. Iya. Jadi semua yang didapatkan dari UPJ ini kembali ke PMI. Nah, dari PMI ini nanti akan kembali ke masyarakat untuk dibentuk ke pelayanan pada masyarakat itu. Lantas kalau ini benefit masuknya melalui UPJ dan langsung kembali ke PMI, sebenarnya fungsional yang paling fungsi UPJ sendiri apa Bun kalau hanya untuk sebatas lewat? Fungsinya ya Hanya kan digini. kesempatan. Kalau dulu di keorganisasinya kan dulu ada PSD ya. Iya kan, bagian PSD itu. Nah, sebenarnya PSD inilah yang menjadi UPJ. Gitu. Konsepnya itu seperti itu. Kalau zaman dulu ingatnya itu ada bagian PSD. Ya. Nah, sekarang kalau di PMI Kebumen kita menyebutnya di UPJ. Kayak gitu. Semua PMI Kebumen haruskah memiliki UPJ, Bun? Hah? Harus memiliki UPJ? Enggak Juga ya? Enggak harus. Ini lebih kepada apa ya, kebijakan kepengurus yang beliau-beliau itu sudah berpikir maju ke depan. Kayak gitu loh, berpikir maju ke depan. Cuma memang ini baru embrionya. Harapannya nanti kita bisa belajar dari teman-teman Palang Merah Sahabat ya, maksudnya PMI Sahabat kayak gitu. Mereka sudah benar-benar mandiri nih, dari unit-unit usaha yang dibuat itu tuh sudah bisa untuk operasionalnya PMI kayak gitu. Berkaca dari mana Bun terus bersemangat UPJ, dari PMI tetangga atau dari mana? Ya, mungkin kayak gitu ya. Dari PMI tetangga sudah banyak yang. Udah banyak ya? Iya, ada beberapa yang sudah. Oh iya ya, benar. Dan itu, oh iya ya, kita kan punya prinsip kemandirian nih. Ketika kita berusaha sendiri kan, ya inilah kemandirian kita gitu. Kita punya unit-unit usaha. Ya ini salah satu wujud kemandirian kita. Gitu. Karena kan menerapkan 7 prinsip itu kan bukan hanya menghafal ya. Iya, 1-7. 1-7 kan kayak gitu, dan semua prinsip itu saling berkesinambungan juga. Gitu. Terakhir Bun, untuk meningkatkan nilai jualnya UPJ, tips dari Bobi selaku kepala UPJ apa gitu, dan bentuk support apa yang diinginkan gitu dari mungkin relawan, mungkin dari masyarakat Kebumen. Tipsnya lebih kepada nanti kita banyak menerima masukan ya. Jadi kadang-kadang ketika kita ngobrol bareng nyantai sama teman-teman relawan gitu, disitulah kita menemukan beberapa ide. Oh iya ya, gitu. Contohnya, oh iya nih, jadi saya ingat mungkin dalam waktu dekat kita akan berpikir bagaimana kalau PMI punya koperasi gitu kan. Nah itu ide-ide itu kan baru muncul muncul. Oh iya Mbak, ini karena kan mungkin dari beberapa teman-teman itu sudah, mereka punya produk-produk nih, produk-produk yang yuk kita pasarin bareng gitu. Nah bisa juga di situ. Atau aku ajak keliling Bun ke Pusdiklat, melihat kamar atau melihat situasi kondisi bangunan gitu. Iya boleh. Boleh ya? Iya. Oh ini ya gedung Pusdiklat yang baru kemarin. Ini lantai 2 ya? Iya, jadi Pusdiklat kita di lantai 2. Rapi ya? Iya. Ini ke kanan atau ke kiri dulu? Kita ke kanan dulu, iya. Ya, ini Mbak, di sini nanti ini ruang santai. Jadi kalau nanti kita ada kegiatan, ini bisa kita siapin di sini tempatnya. Panjang ya, nyampe panjang sampai sana. Ini bisa sekaligus mini aula, Mbak. Mini aula ya? Iya. Buat satu santai, buat briefing gitu ya? Buat meeting-meeting untuk di luar kegiatan kayak gitu, nanti kita buat di sini. Kamar-kamarnya di sini, kanan kiri, di sana ada, di sini ada, di sini untuk toiletnya. Ini toilet ya? Di sini ada 3, di sana ada 3 juga. Kayak gitu. Ini kamar yang keberapa Bun? Ini yang kamar ke-10 nih. Ini paling VIP? Ini VIP. Kita ada semalam ini kita harga 150.
Wah, murah banget nih. Jangkau ya? Iya, kayak gitu. Boleh masuk sih, Mas. Ini wifi. Ini full AC. Full AC, kemudian ada gantungannya, semuanya Lengkap ya. bed. Ini sofa ada juga. Iya. Kayak gitu Ini dengan untuk- pemandangan indah Mbak di belakang benar sana. ini. Nah ini sawah menguning kayak gitu kita bisa refresh Iya. hamparan sawah. Ada nilai jual juga. Iya. Selain dekat dengan fasilitas-fasilitas ya untuk perkantoran kayak gitu. Tapi oke sih dengan ruangan kayak gini, fasilitas baru semua loh. Iya baru ini. Sana juga full kamar lagi ya, Bu? Iya di sini ada kamar. Kalau yang di sini memang yang kamar yang biasa ya Mbak. Ya, biasanya segimana nih? Standar Biasanya ini cuma ada kan TV, biasanya ada AC, kemudian tempat tidurnya kita tingkat karena untuk standar kayak pelatihan sih ya ada sama fasilitasnya, cuma beda di tempat tidur. Oke, sudah sih. Iya, Ini untuk 2 orang berarti. iya untuk 2 orang. Tetap ada TV ya, Bu? Tetap semua AC ini baru. ada AC baru itu. Ini Oke, serat, iya. Ini recommended banget nih buat masyarakat atau siapa aja yang pengen nginep. Iya, atau kalau misalnya nih rombongan kita budgetnya cuma terbatas gitu iya, kan. gimana? Nah, bisa kita milih yang kamar ini di sini nih. Oh, borongan Ini ini ya? untuk borongan nih. Kalau bagi teman-teman yang mau borongan untuk berenam, Ini berenam cukup ya? berenam cukup. Berenam kayak gini. Baru semua loh, guys. Iya, Masih masih baru. baru kayak gitu. Ya, oke juga, Bu. TV on Semuanya semua TV, ya? AC. Atau ada fasilitas yang disediakan seperti sandal gitu atau alat mandi dari sini? Kalau untuk sabun, odol sama sikat gigi dari Kita sini. sediain dari sini. Disediain, kemudian untuk handuk kita pinjamkan. Iya. Good. Ini udah kayak penginapan beneran. Iya. Emang beneran? Iya, emang beneran penginapan, Mbak. Kayak gitu. Luar biasa gitu. Recommended Iya. melihat ruangan yang kayak gini, fasilitas baru semua. Ini yang kemarin diresmikan Pak Bupati sempat mencoba Iya. masuk ya? ke Iya, sini? beliau udah. Ya ini yang kita siapkan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan udah surni nih. Iya, 1 bulan bagaimana bangunan selesai, AC, TV AC semuanya semua. terpasang Gila. dan di dalamnya Gila. ini semuanya terpasang kayak gitu. Ini hanya kita siapkan dalam waktu 1 bulan. Luar biasa Bu, 1 bulan loh udah kayak gini semua. Iya. UPJ oke. Ini kalau keluar kemana Bun? Kalau keluar ini kita bisa untuk tempat terbuka. Ini oke nih kalau pagi hari. Iya pagi hari ini sayang Kayak ini. gini ya. Iya pas ini ya. Nah, kalau butuh tempat lapang Ada juga. ada kita Gimana, siapin gimana? juga ini. Ini tempat lapang kita ini sampai baru aja di selesai yang- juga ini. Nah, ini luas juga ya. Luas juga ini kalau misalnya mau kegiatan outdoor, Outdoor kita di bisa. sini disiapkan. kayak Yang gitu. mau dibikin kafe sebelah mana ya di Bu? sini. Oh di sini juga. Rencananya ini kita akan bikin kafe untuk Wow. selanjutnya. Banyak meja-meja kafe. Iya. Oke banget ini. Jadi kalau habis pelatihan kayak gitu kan, nanti misalnya malam-malam pengen istirahat sambil melihat indahnya bintang dan bulan. Nah, ini kita siapkan nanti setelah ini ada kursi-kursi kafenya. Kursi kafe di sini ya. Gitu. Iya. Ini langsung nyambung nggak Ke aulanya. Iya, aula. Kita ada 2 aula ya. 2 aula ya. Heeh. Yang bisa Yang bisa digunakan. digunakan. Luar biasa sih. Ini Kayak enak gini. nih kalau pagi hari Bun. Iya. Atau sore hari juga enak, Mbak. Ya sunset ya. Sunset. Kita Ya, ngeliatin ini langsung sunsetnya. aula-aula. Aulanya ini ada kamar Kamar mandi mandinya, lagi. fasilitasnya. Ini Ini aulanya aula juga. ya. Iya, ada 2 aula. Yang ini ada aula kecil. Ya, Tapi kapasitas 30 kapasitas nyampe ya. 30 nyampe. Itu kalau kita aula untuk semua LCD, AC itu sudah tersedia. Jadi ketika mau pakai aulanya PMI udah nggak perlu potong-potong LCD. Nah, Kemudian udah tersedia ya. ininya whiteboard segala macam kita udah ada. Good sih. Ini satu aula lagi masih di sebelah Masih sana di ya? sebelah sana.
Dan misalnya kita butuh 2 aula, semuanya terkoneksi. Terkoneksi gitu. Oh, ini ada space khusus nih. Ini untuk apa, Bun? Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan tuh di aula ya, nah ini di space khusus untuk tempat makan. Oh, tempat makan. Iya, Jadi tempat teman-teman makan. catering Moro Rene itu iya, di sini. Iya, nanti bisa kita untuk space, untuk coffee break dan lain sebagainya itu ada di sini. Jadi begitu keluar kayak gini, Ini langsung ke aula, masuk ke sini. Ini aula yang kedua ini. Aula yang kedua yang lumayan besar ini Cukup untuk kapasitas luas ini ya 50 orang lah. 50 orang sampai ya di sini. 50 orang kayak gitu. Kalau yang di sana kan nanti 25 sampai 30 orang bisa, kalau di sini untuk 50. Oke sih, Bun. Ini full AC juga. Full ya? AC juga. Proyektor semuanya. rigid juga. Proyeknya rigid. Meja pembelajaran Meja. ada, kursi. Flip chart juga kita siap. Richard juga. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman ya yang pengen ada acara atau pelatihan. Pokoknya PMI Kebumen. Siap untuk itu. Terima kasih, Bun. Udah diajak keliling lihat gedung Istiqlal UPJ ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh UPJ dan seluruh fasilitasnya bisa oke jalan. Ya, Banyak yang booking. iya. Iya, terima kasih. See you next time. Iya.